Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan terkait mata kuliah utilitas pabrik kimia yang berjudulkan tentang pengolahan limbah cair secara biologi, oksik, dan anoksik. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Ihsan Rozan, Muhammad Alif Anhadi, Stefania Priscilia, dan Talia Windasari. Adapun outline pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama ada pengertian oksik dan anoksik, proses pengolahan, keuntungan proses secara oksik maupun anoksik, tantangan, dan juga contoh industri yang menggunakan pengolahan secara biologi ini. Nah, proses pengolahan limbah yang bersifat oksik maupun anoksik ini secara biologi telah muncul sebagai metode yang efisien dalam pengolahan limbah. Nah, proses ini didorong dengan adanya mikroorganisme yang masing-masing memanfaatkan kaya akan oksigen maupun yang terbatas dengan oksigen untuk memecahkan bahan organik maupun anorganik dengan kemampuan menghilangkan kontaminan dan mengurangi dampak lingkungan. Secara pendekatan inovatif ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah praktik pengolahan limbah. Nah, adapun proses oxic treatment yaitu merupakan teknik pengolahan sampah yang memanfaatkan keberadaan oksigen untuk menguraikan limbah tersebut. Nah, ini melibatkan serangkaian proses aerobik di mana mikroorganisme yang nantinya akan mengonsumsi dan mengubah senyawa organik menjadi karbon dioksida dan juga air. Proses ini membantu menghilangkan zat berbahaya dari limbah dan secara signifikan dapat mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan dengan diagram alir proses dari proses oxide treatment. Yang pertama, pengolahan limbah cair secara biologi oksid sendiri dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pertama dilakukan pengolahan dengan proses aerasi dalam suatu tangki aerasi, dan hasil dari proses aerasi dilakukan pengolahan kedua, yaitu pengolahan dengan proses biologi aerob, atau di mana di situ kita menggunakan tangki aerob. Kemudian dari limbah cair tadi dimasukkan ke dalam tangki aerasi dan diaerasi selama sebanyak 4 liter dan diaerasi selama waktu yang telah ditentukan dengan bantuan oksigen dari alat kompresor dengan debit yang sudah ditentukan. Kemudian limbah cair yang dialirkan ke dalam tangki biologi aerob atau tangki oksik tadi, di mana di dalamnya terdapat mikroorganisme seperti lumpur aktif dengan jumlah yang sudah ditentukan dan diproses dengan bantuan oksigen dari alat kompresor selama selang waktu yang telah ditentukan. Limbah cair setelah mengalami proses biologi aerob kemudian dialirkan ke tangki penampung hasil pengolahan dan dilakukan proses pengendapan. Filtrat dari limbah cair tadi diambil dan dianalisis kadar COD, BOD, dan pH, sementara untuk endapannya berupa mikroorganisme padat dapat dipergunakan kembali atau di-recycle atau diolah menjadi pupuk padat organik. Apa sih keuntungan dari biological oksik? Jadi penggunaan dari pengolahan oksida biologis untuk pengolahan limbah menawarkan beberapa manfaat. Yang pertama, mendorong pemecahan senyawa organik melalui penggunaan oksigen sehingga menghasilkan degradasi limbah yang efisien. Kedua, kita dapat mengurangi produksi gas yang berbau sehingga meningkatkan kualitas udara di daerah sekitarnya. Yang ketiga, metode ini meminimalkan pelepasan polutan berbahaya dan kemudian memastikan kepatuhan dan keberlanjutan lingkungan. Keempat, pengolahan limbah biologis dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem pengolahan limbah yang ada dan menjadikannya solusi untuk hemat biaya untuk berbagai industri. Baik, selanjutnya ada proses anoksik. Jadi pengolahan limbah secara anoksik ini adalah teknik pengolahan limbah yang melibatkan sedikit atau tidak menggunakan oksigen. Jadi yang dimanfaatkan adalah mikroorganisme untuk memecah dan mengubah senyawa organik menjadi zat yang lebih sederhana. Proses ini efektif dalam mengolah limbah dan aliran limbah kaya organik.
Dengan hilangnya kebutuhan oksigen, pengolahan anoksik ini mengurangi kebutuhan energi dan memberikan solusi ramah lingkungan untuk pengolahan limbah. Salah satu contoh proses anoksik itu digunakan pada proses modified Luzak-Ettinger pada proses penghilangan nitrogen secara biologis, di mana proses denitrifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses nitrifikasi. Nah, proses ini memanfaatkan fluen air limbah yang kaya akan substrat sebagai sumber karbon yang sangat diperlukan oleh bakteri heterotrof yang bertanggung jawab terhadap terjadinya proses denitrifikasi. Jadi pada proses ini dia akan memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri heterotrof untuk menghilangkan nitrogen. Lalu keuntungan pengolahan limbah secara anoksik, secara biologis, itu menawarkan beberapa keuntungan. Yang pertama, dengan hilangnya nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, sehingga mengurangi dampak eutrofikasi di badan air. Kemudian mendorong pertumbuhan bakteri spesifik yang dapat memecah senyawa organik kompleks, sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan secara keseluruhan. Ketiga, pengolahan limbah secara anoksik dapat dikombinasikan dengan pengolahan limbah oksik seperti pada proses sebelumnya untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih komprehensif dan fleksibel. Jadi secara keseluruhan dapat memberikan pendekatan holistik terhadap pengolahan limbah atau sampah berkelanjutan. Biologikalnya itu menetapkan biologi si anoksik untuk pengolahan limbah punya tantangan tersendiri. Hal ini mencakup perlunya pemantauan dan pengendalian kadar oksigen secara tepat untuk memastikan kinerja yang optimal. Kita juga memiliki keterbatasan dari oksigen dalam sistem skala besar dan juga kebutuhan akan selatan dan infrastruktur yang tepat untuk dapat mempertahankan oksigenasi yang sesuai. Selain itu, potensi dari pembentukan biofilm dan pelepasan senyawa berbau harus dikelola secara efektif dan menghindari masalah lingkungan dan masyarakat. Contoh-contoh industri pengolahan limbah biologikal yaitu yang pertama Hydrokalbabio, itu adalah merek produk di bawah naungan dari PT Solusi Limbah Cair, kolaborasi Hydro Group, perusahaan yang 21 tahun bergerak di bidang water filter, dan PT Leverage Mulia yang 10 tahun bergerak di bidang enzim pengolahan limbah meliputi jasa kontraktor IPAL atau konsultan pembuatan STP, WWTP, terutama instalasi pengolahan air limbah cair domestik medis, industri pabrik, hotel, restoran, laundry, dan limbah cair lain. Menjadi lebih praktis, lebih hemat, dan juga mudah dalam penggunaan. Nah, itu tadi cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.